Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita masih terus dalam seri Kingdom Transformation. Nah, kita sudah belajar Roh Kudus, saudaraku, ya, mengubah hidup kita lewat kita membaca firman kita, saudaraku, mengalami pelayanan roh, ya, sehingga kita ditulis menjadi surat Kristus yang terbuka, semakin serupa dengan Kristus. Kita juga sudah belajar Roh Kudus akan saudara memampukan kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, sehingga melaluinya saudara kita akan makin dirubah semakin serupa dengan Kristus. Nah, pada session ini saudara kita akan lanjut membahas bahwa Roh Kudus saudara akan membawa kita supaya kita hidup di dalam rumahnya. Nah, saudaraku, rumah Roh Kudus adalah komunitas orang percaya. Dan melalui komunitas orang percaya, saudara, dengan kita tinggal di dalam rumah Tuhan, disitulah, saudara, kita akan ditransformasi, diubahkan terus-menerus, makin serupa dengan Kristus. Ingat, saudara, ya, kita mesti praktek, salah satunya adalah disiplin berkomunitas. Saudara, ketika kita berkomunitas, saudara, disitulah terjadi proses kita saling membangun. Disitulah terjadi proses, saudara, di mana kita, saudaraku, saling membentuk. Seperti yang Amsal katakan, saudara, seperti besi menajamkan besi. Demikianlah, ya, kita saling menajamkan. Saudara, kita ini, saudaraku, di dalam komunitas rumah Tuhan, ya, kita adalah apa, saudaraku? Ya, kita adalah pribadi-pribadi yang belum sempurna. Jadi, saudara, kita semua, ya, walaupun kita sudah menerima, saudaraku, keselamatan itu, kita sudah dibenarkan, tapi di dalam diri kita, saudara, kita masih punya banyak kelemahan. Ya, di mana, saudaraku, akibat dosa jiwa kita rusak nggak karu-karuan. Karena itu, saudaraku, jiwa kita cenderung, saudaraku, ya, bukan jiwa yang apa, saudaraku, yang penuh dengan kasih, ya, yang penuh dengan apa, saudaraku, ya, kebenaran. Tapi jiwa kita udah rusak, saudara, sehingga kita cenderung, saudaraku, mempunyai, saudaraku, dosa-dosa korporat, dosa-dosa di mana kita merusak tubuh Kristus, saudara. Karena itu, saudaraku, kita perlu dipulihkan. Nah, kita itu rusak, saudaraku, karena komunitas. Ya, dulu mungkin kita rusak, ya, ketika kita ada di keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang disfungsi. Ayah kita, ibu kita, saudara, melukai kita. Luka-luka ini kita bawa, saudaraku. Ya, akhirnya, saudara, di dalam komunitas, ya, kita cenderung melukai orang lain. Kenapa? Karena kita terluka, saudara. Kita cenderung melukai orang lain. Nah, karena itu Roh Kudus bawa kita, saudara, supaya kita di dalam rumah Tuhan, di dalam komunitas, kita bisa sembuh. Ya, disitulah, saudara, besi menajamkan besi. Ya, ingat, saudara, ya, seperti kita lihat benda apa aja, saudara, ya, itu kalau mau dibentuk, ya, misalnya benda-benda yang terbuat dari besi, entah itu, saudara, pisau, pedang, cangkul, ya, apapun, saudara, mungkin sabit, ya, mungkin, saudara, adalah alat-alat untuk menuai atau alat-alat pertukangan. Semua itu dibentuk lewat apa, saudaraku? Lewat pembentukan besi menajamkan besi. Ya, nah, siapa yang membenturkan besi dengan besi itu? Siapa? Pandai besinya, saudara. Ya, kalau kita ingin lihat ada pedang yang dibentuk, pasti, saudaraku, besi dipukulkan kepada besi. Sehingga, saudara, ya, terbentuklah akhirnya, saudaraku, ya, pisau yang tajam itu, saudara, sehingga siap menjadi alat untuk,
ya saudara, memotong, alat untuk menuai, alat atau untuk pertukangan, apa aja. Saudara, siapakah pandai besinya? Itu adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, Tuhan Yesus pandai besinya. Dia membenturkan kita seringkali, saudara. Dia membentuk kita di dalam komunitas. Tujuannya kenapa? Supaya kita sembuh, saudara. Ya, nah komunitas yang menyakiti kita, melukai kita, tapi komunitas juga yang menyembuhkan kita. Makanya, saudara, kalau kita nggak pernah hidup dalam komunitas, ya, di mana Tuhan tinggal di dalamnya, di mana Sang Pandai Besi itu bekerja, kita nggak akan pernah berubah. Makanya jadi orang Kristen, saudara, kita mesti hidup dalam komunitas di mana, saudaraku, di situ ada pembentukan. Ya, nah pembentukannya nggak enak, saudaraku. Pembentukannya itu kadang-kadang, saudaraku, ya menyakitkan kita. Ya, kita harus, saudaraku, ya dibentuk itu nggak enak. Tapi saudara, kalau kita nggak pernah dibentuk, nggak akan pernah berubah serupa Kristus. Makanya, saudara, orang Kristen, ya banyak yang kita lihat hidupnya nggak berubah-berubah. Bertahun-tahun, saudaraku, mereka pergi ibadah, bertahun-tahun mereka gabung ke gereja, tapi nggak pernah gabung ke komunitas, saudara. Mereka hanya hari Minggu datang, duduk, dengar khotbah, pulang. Ya, nggak ada komunitas. Ya, kalaupun ada komunitas, saudara, banyak orang Kristen nggak setia di dalam komunitas itu, saudara. Ya, dia tidak mau, saudaraku, tinggal dalam komunitas yang seperti yang Tuhan mau. Nah, Alkitab berkata, saudara, kita harus tinggal di komunitas yang terikat janji. Ya, seperti yang Yesus bilang begini, saudara, kasihilah, inilah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Itu kata Yohanes 13, saudara. Ayat 34 sampai 35, ya. Kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Nah, saudara, disitulah kita kalau praktek kasih yang demikian, kasih yang seperti apa, saudara? Seperti Kristus mengasihi kita. Bagaimana Kristus mengasihi kita? Dia mengasihi kita bukan sebagai perasaan aja, saudara. Kalau sebagai perasaan, aduh, ya, Kristus udah lama mungkin, saudara, ya, bilang begini, udahlah, ya, saya tinggalin aja. Ya, kalau Kristus mengasihi kita sebagai perasaan, berapa sering kita menyakiti dia, saudara? Berapa sering kita, ya, saudara, mengecewakan dia, saudara? Tapi Kristus mengasihi kita bukan sebagai perasaan, tapi sebagai komitmen, sebagai covenant, perjanjian yang dia, saudaraku, putuskan akan mengasihi kita dalam keadaan apapun. Ya, tidak peduli, saudara, seperti apapun, dia tetap mau mengasihi kita, saudara. Nah, dia mengasihi kita sebagai perjanjian, saudara. Ya, nah demikianlah kita mesti saling mengasihi sebagai perjanjian. Ya, disitulah, saudara, kita akan makin bertumbuh kalau ada di komunitas yang terikat janji. Ya, bukan komunitas yang saudara, yang cuma main perasaan. Ya, kalau komunitas yang main perasaan, saudara, ketika saya, saudara, perasaan yang nggak enak, ya, ketika dibentuk nggak enak, saya tinggalin, bye-bye. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, banyak orang Kristen begitu, saudara, makanya pindah-pindah gereja. Ada orang Kristen pindah-pindah komsel, ada orang pindah-pindah kompak, ya, saudara. Kenapa? Karena, ya, mereka, saudaraku, tidak mau, ya, mempraktekkan kasih yang terikat janji, saudara. Kalau kita praktekkan ini, saudara, maka lewat pembentukan di dalam komunitas itu,
Ya, pembentukan itu mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Sehingga kita makin serupa Kristus. Kita makin belajar saling mengasihi. Karena kasih tidak bisa, saudaraku, dipraktekkan dengan apa, saudaraku? Dengan seperti ya tanpa proses. Ya, kasih nggak bisa, saudaraku, dipraktekkan dengan semacam simsalabim. Ya, nah ada yang bilang gini, aduh Komsel ini ya, kompak ini banyak kelemahannya, makanya saya nggak bisa bertumbuh. Ya, saya mau cari Komsel kompak yang nggak ada kelemahannya lagi. Ya, yang begitu sempurna sehingga saya masuk, saya ikut sempurna. Nggak ada, saudara. Sampai kapanpun kita cari komunitas yang demikian, nggak ada. Semua komunitas, ya, kita masih belum sempurna. Kita masih punya kelemahan. Kita masih, saudaraku, ya, masih, saudaraku, kadang-kadang berbuat kesalahan, ya, berbuat dosa, masih, ya. Nah, karena itu, saudara, ya, justru kalau kita, saudaraku, setia dalam komunitas yang demikian, kita berespon dengan benar, kita mempraktekkan kasih yang terikat janji, justru kita akan berubah. Justru kita akan bertumbuh dalam kasih. Karena kasih itu apa? Kasih itu panjang sabar misalnya. Kita nggak bisa praktek panjang sabar kalau nggak ada orang yang bikin kita nggak sabar, saudara. Nggak bisa dong. Ya, kita nggak bisa mempraktekkan kasih tidak menyimpan kesalahan. Ya, kalau saudaraku, ya orang-orang udah sempurna langsung. Tidak ada kesalahan lagi, nggak bisa. Ya, kita harus, saudaraku, ada di komunitas yang memang belum sempurna. Tapi lewat kita praktek kasih yang terikat janji, di situ kita makin tumbuh, makin serupa Kristus. Nah, makanya jangan lari, saudara. Kalau ada persoalan dalam komunitas kita, jangan lari. Ya, justru lewat itu kita akan makin berubah serupa Kristus. Mari, saudara, kita tetap semangat, ya. Kita jangan berhenti, saudaraku, mempraktekkan, saudaraku, ya, hidup yang terikat janji. Ada di dalam komunitas yang terikat janji. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.